Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmini dengan NIM 1003-1182-02-5016, mahasiswi program studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan membahas mengenai hasil inspeksi saya pada makanan seblak Bu Enti di kantin Puskesmas Muara Pinang dalam memenuhi tugas mata kuliah Higien Sanitasi Makanan dan Minuman dengan dosen pengampu Bu Yustini Ardila, SKM MPH. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, baik dari segi hasil alam, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tak heran kalau Indonesia memiliki banyak makanan khas daerah. Salah satunya adalah makanan seblak. Seblak mulai menjadi jajanan hits sejak 2020. Seblak adalah makanan khas Sunda yang dikenal berasal dari wilayah Bandung dengan cita rasa gurih dan pedas dari bahan utama kerupuk basah. Cita rasa seblak yang gurih dan pedas serta bertekstur kenyal dijamin membuat siapapun yang mencicipinya ketagihan. Prinsip higien sanitasi makanan dan minuman. Higien dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Terdapat 6 prinsip higien sanitasi makanan dan minuman untuk menghasilkan makanan sehat dan aman. 6 prinsip tersebut adalah pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan. Lokasi kantin yang saya kunjungi adalah kantin di Puskesmas Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Pelawang, yang buka dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 1 siang. Waktu pemeriksaan ini saya lakukan pada tanggal 2 November 2021. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Sudah sesuai karena bahan makanan sebagian banyak menggunakan bahan makanan kemasan, sehingga terjamin pelindungannya dari bahaya-bahaya bahan kimia atau pertumbuhan mikroorganisme patogen dan pembentukan toksin selama pembelian dan penyimpanan bahan baku. Untuk bahan makanan yang dipilih tidak kadaluarsa, dan untuk bahan sayur dipilih yang segar dan tidak busuk. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Untuk penyimpanan bahan makanan diletakkan di lemari kantin, tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Dipisah sesuai jenis bahannya menggunakan wadah yang tertutup sehingga mencegah terjadinya kontaminasi silang. Namun jika disimpan di lemari kantin saja, ditakutkan serangga atau hewan lain mudah untuk menjangkaunya. Yang ketiga, pengolahan makanan. Makanan diolah ketika hanya ada yang memesan saja, sehingga makanan disajikan dalam keadaan masih hangat. Penjama menggunakan celemek, tetapi untuk pengambilan bahan makanan tidak menggunakan sarung tangan. Yang keempat, penyimpanan makanan. Untuk makanan seblak Bu Enti di kantin Puskesmas Muara Pinang ini tidak ada penyimpanan makanan yang sudah jadi, karena seblak diolah jika hanya ada yang membeli atau memesan saja, dan langsung disajikan kepada pembeli dengan keadaan masih hangat. Yang kelima, pengangkutan makanan. Makanan yang sudah diolah disajikan dengan mangkuk bersih. Makanan dibawa dan disajikan dalam keadaan terbuka dan tidak menggunakan alas, tetapi untuk tenaga pengangkut sudah memakai pakaian kerja yang benar. Yang keenam, penyajian makanan. Untuk penyajian makanan yang sudah jadi disajikan dengan suhu yang masih hangat, menggunakan mangkuk bersih, tetapi cara membawa makanan masih dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil survei higien sanitasi yang saya lakukan untuk 6 prinsip higien sanitasi pada kantin Puskesmas Muara Pinang ini, masih ada yang belum memenuhi. Salah satunya adalah tenaga kerja, masih ada APD yang belum lengkap seperti tidak menggunakan sarung tangan, dan pada proses pengangkutan makanan masih dalam keadaan terbuka dan tidak menggunakan alas, sehingga diperlukan kesadaran tinggi untuk memakai APD yang baik dan benar. Selanjutnya, saran. Sebaiknya kantin Puskesmas Muara Pinang harus lebih meningkatkan higien sanitasi dan fasilitas-fasilitasnya. Dalam pengangkutan makanan yang sudah siap, seharusnya dalam keadaan tertutup dan membawanya menggunakan alas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.